Shalom jemaat Tuhan, selamat sore semuanya. Keadaan dan situasi boleh berubah, tapi kita mau tetap percaya bahwa Tuhan Yesus kita tidak pernah berubah. Haleluya. Mari saat ini kita mau memulai worship at home pada sore hari ini di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa sepanjang hari ini Tuhan sudah sertai setiap kami. Kalau sebentar kami mau datang, kami mau menikmati kemurahan Tuhan, kami mau naikkan pujian penyembahan yang terbaik yang kami bisa berikan hanya untuk menyenangkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik.
bagi nama Tuhan. Sebab hanya Tuhan kemenangan kita. Haleluya. Batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Sebab Yesuslah sumber kemenangan kita. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, haleluya. Kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Engkau Allah yang benar. Engkau Tuhan kami yang benar, sumber kemenangan kami. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun
kita akan melewati setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan lamanya. Kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan lamanya. 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 Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Engkau Bapa kami yang setia. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau selalu ada di setiap musim hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari
Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, alam hadiratmu Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia.
Biarlah Tuhan bukan hanya sekedar kami mau menaikkan pujian penyembahan. Bukan sekedar suara kami Tuhan yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Tapi biarlah kami menaikkan setiap pujian penyembahan kami dengan hati yang rindu berjumpa dengan pribadi seperti Tuhan yang menjadi satu-satunya jawaban atas kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami mau mengakui dari hati kami Tuhan dengan mulut kami, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Kau yang berdaulat atas kehidupan kami Tuhan. Dalam setiap musim, dalam setiap apapun yang kami lakukan, semuanya Tuhan yang ambil alih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkau berdaulat atas hidupku. Ku
Kembali malam hari ini kami datang menghampiri Engkau ya Bapa. Malam hari ini kami merindukan Engkau. Dan kami percaya Engkau juga merindukan kami. Engkau mengundang kami untuk datang menghadap hadirat-Mu. Karena Engkau rindu untuk memberikan dan menyatakan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami rindu Engkau melakukan sesuatu bagi kami. Engkau datang dengan kemuliaan-Mu menyinari kehidupan kami. Mari ya Bapa, bawa kami masuk lebih dalam. Bawa gereja-Mu untuk mengalami kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Supaya sungguh-sungguh kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Malam hari ini berbicaralah Engkau bagi kami. Biarkan kami boleh menangkap isi hati-Mu. Roh Kudus akan menolong kehidupan kami untuk kami berlari-lari kepada apa yang Kau mau. Dan kami boleh melihat kemuliaan-Mu kembali dinyatakan bagi kami. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih jiwa kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara. Saya ingin kita membaca sebuah ayat dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-15, ayat yang ke-16. Kisah Para Rasul pasal yang ke-15, ayat yang ke-16. Kemudian aku akan kembali membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. 16. Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semua itu. Ayat-ayat ini menunjukkan sebuah kerinduan di hati Tuhan untuk Dia kembali membangun pondok Daud. Di dalam kalau kita belajar dari sejarah, ada banyak tempat-tempat yang didirikan. Ada yang namanya Kemah Musa. Ada yang namanya Pondok Daud. Ada yang namanya Bait Salomo. Dan saya mau katakan yang paling jelek, sudah tahu apa yang paling jelek? Yang paling jelek adalah Pondok Daud. Yang paling megah itu namanya Bait Salomo. Saya tahu ya, seluruh lapisan dinding Bait Salomo itu dilapisi dengan emas. Makanya ketika Tuhan itu berkata, ketika murid-murid ketika dibawa lihat Bait Salomo, mereka itu seperti orang desa yang dibawa ke kota gitu. Seperti dia makan cecek ya, cek, dia lihat luar biasa. Nah, ketika mereka lihat bait yang luar biasa, Tuhan bilang, nanti akan terjadi di mana batu itu tidak akan terletak di atas batu yang lain. Semua akan kocar-kacir. Sudah tahu, ketika Bait Salomo dibakar oleh orang-orang Romawi, semua emas yang meleleh itu meresap ke dalam dinding-dinding batu itu. Sehingga orang mulai mencungkilnya dan ambil emasnya. Dan lihat ya, apa yang Tuhan katakan mengenai batu itu terjadi. Tidak ada satu batu pun yang terletak di atas batu yang lain. Dan itu sungguh nyata. Sekali lagi, apa yang Tuhan katakan pasti terjadi. Kalau apa yang Tuhan katakan mengenai batu saja pasti terjadi, saya percaya apa yang Tuhan katakan mengenai kehidupan kita pasti akan terjadi. Jadi firman Tuhan tidak akan gagal. Semua yang diucapkan pasti digenapi. Nah,
dari ayat ini kita melihat bagaimana Tuhan rindu untuk membangun Pondok Daud. Ini bukan berbicara mengenai sebuah sesuatu yang secara jasmani kelihatan. Tetapi Pondok Daud, saya seringkali mengulang-ulang bahwa Pondok Daud adalah sebuah hasrat atau kerinduan atau semangat untuk memuji menyembah Tuhan. Jadi ada sebuah semangat, ada sebuah dorongan yang besar di dalam kehidupan anak-anak Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan. Dan itu betul-betul dilakukan oleh Daud. Dan sudah tahu ya, Pondok Daud adalah sebuah puji-pujian yang tidak pernah berhenti. Dilakukan selama 36 tahun. Saya kepingin itu terjadi di gereja ini. Entah bisa kapan ya. Nah, mulai saja dengan yang ada ya. Ada doa pagi, ada WAH. WAH ini sudah berjalan ya 2 tahun. Nanti saya ingin kita kembali pelan-pelan ya. Supaya isinya betul-betul kita bukan hanya sekedar berkegiatan atau beraktivitas. Tetapi kita menangkap Tuhan mau apa sih? Dan kita mengikuti isi hati Tuhan. Dan percayalah ketika kita mengikuti isi hati Tuhan, kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Nah, saya ulang lagi ya. Jadi Pondok Daud adalah sebuah semangat. Pondok Daud adalah sebuah sukacita untuk memuji menyembah Tuhan. Pertanyaannya, kenapa begitu sukacita? Kenapa begitu luar biasa Daud memuji Tuhan? Karena begini ya saudara. Meskipun sederhana tabut atau kemah Daud pada waktu itu. Yang kepengen Daud lihat adalah api biru di mana kehadiran Tuhan itu nyata. Itu yang namanya kemuliaan Tuhan. Nah saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab, di dalam Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-22. Di situ Tuhan berkata, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Lihat ya saudara, Tuhan itu punya banyak hal-hal yang luar biasa yang mau dia berikan kepada kita. Hal-hal yang besar, salah satu hal-hal yang besar yang Allah berikan kepada kehidupan kita itu namanya kemuliaannya. Lihat ya, ayat ini berkata, aku telah memberikan kepada mereka, diberikan apa? Kemuliaan. Apa itu kemuliaan? Kemuliaan adalah kalau dia berbicara mengenai sebuah tempat, kemuliaan adalah tempat di mana manusia pertama itu hidup. Kemuliaan. Itu sebuah atmosfer rohani. Sama seperti kita ya. Kita ini ada atmosfer manusia jasmani, perlu atmosfer. Ini udara yang kita hirup. Nah, manusia rohani dia perlu atmosfer. Nah, atmosfer manusia rohani itu namanya kemuliaan. Itu adalah tempat di mana manusia pertama hidup. Di Taman Eden, sebuah tempat di mana sama sekali tidak ada susah. Karena kemuliaan Tuhan itu ada. Di dalam kemuliaan Tuhan tersedia semua yang saudara dan saya itu butuhkan. Karena kemuliaan Allah adalah kehadiran Allah sendiri. Di mana Allah hadir tidak ada sakit penyakit. Di mana Allah hadir tidak ada kesusahan. Di mana Allah hadir ada jawaban. Makanya kalau saya membaca ya saudara, atmosfer rohani, kalau gereja itu punya atmosfer pujian penyembahan yang luar biasa.
maka mujizat-mujizat itu mudah. Saya belajar dari Maldonado berkata begini, kenapa kok kita seringkali tidak lihat mujizat? Dia bilang atmosfer rohaninya itu jelek. Kenapa atmosfer rohaninya jelek? Pujian penyembahannya jelek. Kalau puji-pujiannya, nah itu bukan berbicara mengenai musikalitas, bukan ya. Pujian penyembahan yang baik itu adalah pujian penyembahan di mana hadirat Allah itu turun di tengah-tengah kita. Allah hadir dengan kemuliaannya. Tadi kita lihat ya, Allah rindu memberikan kemuliaannya kepada kita. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya betul-betul rindu kemuliaan Allah itu? Musa itu berkata kepada Tuhan, Tuhan aku rindu lihat kemuliaan-Mu. Daud juga orang-orang yang begitu rindu kemuliaan Tuhan lebih daripada kerinduan. Saya mau tanya, kalau saudara ditanya, kepingin sogeh atau kepingin kemuliaan Tuhan, jawabnya apa? Apa Hosea? Lebih kepingin sogeh atau kepingin kemuliaan? Oh Pak, saya tidak apa-apa wes kemuliaannya sedikit asal sogehnya banyak. Ini cilaka ini. Kita harus rindu kemuliaan Tuhan lebih daripada apapun. Bahkan Musa ya, kalau dia disuruh pilih, dia bilang aku rindu satu saja, kemuliaan Tuhan. Sama seperti Daud, dia katakan semua kamu boleh ambil, tetapi aku tidak boleh kehilangan hadirat Allah. Hadirat Allah itu adalah kemuliaan Allah. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang lah begini. Kemuliaan Allah hadir di mana-mana, tetapi dia hanya menyatakan kemuliaannya ketika dia dihormati dan disembah. Jadi kalau saudara serius rindu kemuliaan Tuhan, tidak ada cara lain, menyembah dia. Sekali lagi menyembah dia bukan hanya menyanyi, menyembah dia adalah menempatkan dia di tempat yang paling tinggi dalam kehidupan kita dan juga mulai menyembah dia dengan pujian syukur kita kepadanya. Dan sekali lagi ya saudara, Allah rindu melihat kemuliaannya. Allah rindu gerejanya, kita mengalami kemuliaannya. Oleh sebab itu Allah rindu saudara membangun Pondok Daud. Sebuah semangat, sebuah gairah untuk memuji Tuhan. Saya rindu ya saudara, kita bukan hanya yang melayani, jangan hanya memuji menyembah Tuhan karena jadwal. Tapi mari kita sungguh-sungguh meningkatkan apa ini? Gairah untuk memuji Tuhan. Karena apa? Kenapa kamu kok suka memuji Tuhan? Karena kita tidak bisa hidup tanpa kemuliaannya dinyatakan dalam kehidupan kita. Coba saya bisa, mungkin sudah bisa hidup tanpa makan, ya. Mungkin bisa tahan. Tapi sudah tidak bisa hidup tanpa udara. Betul? Nah, saya mau membagikan sebuah kisah ya saudara. Yang saya terus ulang-ulang. Dan saya rindu mengulangnya sekali lagi. Cerita ini saya sampaikan kepada kita semua pada waktu saya memulai WAH itu. Sekali lagi, saya memulai WAH juga dari ayat Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-16. Saya yang memulai WAH ini bersama-sama dengan saudara, saya rindu menangkap apa yang Tuhan mau. Tuhan rindu membangun Pondok Daud. Saya mau membangun Pondok Daud meskipun belum bisa 24 jam. Paling tidak setiap hari kita mau memuji Tuhan. Karena apa? Karena rindu melihat kemuliaan Tuhan. Di mana ada kemuliaan Tuhan, maka orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan akan datang. Itu mimpi kedua. Kemuliaan Tuhan datang, orang-orang yang belum percaya di dalam ayat yang ke-16 akan mulai mencari Tuhan. Kapan? Kapan ayo orang-orang yang belum percaya akan mencari Tuhan? Ketika gerejanya mulai membangun sebuah semangat, gairah untuk memuji Tuhan. Dan ketika saudara bergairah, maka kemuliaan Tuhan itu akan turun di tengah-tengah kita. Amin. Nah, saya mau bagikan cerita ini. Cerita ini saya sudah sampaikan kira-kira 2 tahun yang lalu. Ada sebuah gereja di Vanuis.
yang digembalakan oleh Bapak Jack Hayford dan istrinya namanya Anna. Jack Hayford adalah orang yang mengarang lagu Majesty, kalau saudara tidak tahu. Kalau Majesty tidak tahu, itu yang mengarang Mulia Sembah Raja Mulia. Kalau belum tahu juga saya tidak tahu menjelaskannya gimana lagi. Nah, waktu itu dia punya 4 orang anak dan 18 jemaat. Jadi berapa total? 6 tambah 18. Ada 24 orang. Jemaat kecil di sebuah kota namanya Vanuis. Mereka sama. Mereka menangkap sesuatu yang baru di dalam hati mereka mengenai ibadah penyembahan. Ibadah penyembahan adalah sebuah kesempatan untuk melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan di antara orang-orang yang menyembah Dia. Jadi sekali lagi ya, ibadah ini bukan waktu dengar khotbah, ibadah hanya menyanyi beberapa lagu, tapi ibadah WAH ini adalah sebuah kesempatan saudara dan saya mengalami kuasa Tuhan. Amin. Ini sebuah kesempatan kita mengalami kelepasan, kita mengalami kesembuhan, ini sebuah kesempatan kita mengalami terobosan-terobosan yang baru. Di awal-awal kita buka WAH, ini kesaksiannya lumayan, maksudnya banyak kesaksian. Ada orang yang kirim uang waktu WA. Saya dapat mesin jahit ultrasonik seharga 35 juta ketika kita lakukan WA. Ada perkara-perkara terobosan yang baru ketika kita buat WA. Karena memang ini bukan acara menyanyi, ini bukan acara dengar khotbah, ini acara melihat Tuhan dahsyat. Ini acara Tuhan akan buat terobosan-terobosan yang baru. Saya kepengen saudara kembali menangkap ini. Tuhan kepengen menyatakan kemuliaannya dengan cara kita bangun Pondok Daud. Sebuah semangat bukan hanya memuji Tuhan, tapi harus dengan semangat. Amin. Menyanyilah sampai besok saudara tidak punya suara lagi untuk menyanyi. Itu namanya semangat. Nah, sama. Dan sekali lagi ya, ini 3 hal ketika jemaat di Vanuis ini melakukan kebaktian penyembahan dengan sungguh-sungguh, mereka mengalami 3 hal. Saya juga percaya kita menyembah Allah yang sama, amin. Di dalam Injil Yohanes berkata, Tuhan Bapa itu rindu kita semua menyembah Dia. Bukan supaya Dia gila hormat, bukan. Dia rindu kita menyembah supaya kita mengalami yang dialami oleh jemaat ini. Nah, yang pertama, jemaat di Vanuis mengalami sebuah kepuasan pribadi lewat penyembahan. Hidupnya lebih senang, lebih penuh dengan sukacita. Jadi yang pertama, mereka mengalami sebuah kepuasan yang luar biasa. Yang kedua, hubungan seorang dengan yang lain mulai akrab. Karena sekali lagi, kehadiran kemuliaan Allah, tadi kita lihat ya, ayatnya di dalam Yohanes pasal 17 ayat 22. Ketika diberikan kemuliaan Allah, mereka kemudian menjadi satu sama seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Lihat ya, salah satu yang dikerjakan oleh kemuliaan Allah akan membuat kesatuan itu begitu. Jadi kalau saudara suka menyanyi, tapi termasuk juga suka gegeran, ada yang salah. Ya, karena nyanyian akan menarik kemuliaan Tuhan dan dalam kemuliaan Tuhan ada kesatuan. Dalam rumah tangga ada kesatuan, dalam apapun ada kesatuan. Yang ketiga, ada sebuah tuaian jiwa-jiwa yang luar biasa. Itu lewat apa? Lewat ibadah penyembahan. Lewat membangun kembali Pondok Daud. Jadi saya sangat percaya, saya tidak anti penginjilan, tidak. Tapi bahan bakar penginjilan itu namanya kebaktian. Saudara jangan mimpi ya, saya sangat percaya. Jangan mimpi penginjilan kalau ibadahnya jelek. Karena apa? Hanya ibadah-ibadah yang baik
membawa hati ini ketemu dengan hati Tuhan, maka hati mengasihi jiwa-jiwa itu datang dari mana sih? Kalau bukan dari persekutuan dengan Tuhan. Nah, bagaimana jiwa-jiwa akan datang? Kalau lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, amin. Bangkitlah menjadi teranglah, maka bangsa-bangsa akan datang berduyun, raja-raja. Kapan? Ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi lihat ya, 3 hal yang terjadi ketika penyembahan sungguh-sungguh dilakukan. Mereka mengalami kepuasan, mereka mengalami kesatuan, mereka lihat tuaian jiwa-jiwa. Lihat ya, 24 orang yang tadi mulai menyembah sungguh-sungguh, ini prestasinya. Setelah 3 dekade melakukan ini, ujian penyembahan terus. Jumlah mereka yang mengambil keputusan untuk terima Tuhan di gereja mereka itu 65.000. Dan ibadah mereka itu dihadiri oleh 8.000 orang setiap minggunya. Halo? Saya kepengen ini, saya kepengen semua yang ikut WAH, kepengen ya. Halo? Ini bukan supaya streaming YouTube ataupun nanti mungkin bisa dapat uang, itu enggak penting. Sama sekali tidak penting. Yang penting Tuhan hadir dengan kemuliaannya. Kita lihat ribuan jiwa akan diselamatkan. Ribuan jiwa bahkan puluhan ribu orang akan dibaptis terima Tuhan. Dan kota ini akan penuh kemuliaan Tuhan. Bagaimana caranya? Kalau gereja Tuhan dengarkan isi hati Tuhan untuk kembali membangun Pondok Daud. Sebuah gairah, sebuah semangat untuk memuji menyembah Tuhan. Maka kemuliaannya akan dinyatakan di tengah-tengah kita. Ketika penyembahan bukan lagi sebuah rutinitas. Tapi sebuah proses untuk mencari Tuhan secara sederhana. Maka Tuhan pun akan menanggapinya dengan datang di tengah-tengah kita. Dia akan menjawab kelaparan kita. Dia akan menjawab kelaparan setiap hati yang sungguh-sungguh rindu. Jadi sekali lagi ya saudara, ibadah penyembahan ini kita harus rindu Tuhan. Rindu melihat wajah Tuhan. Rindu melihat kehadirannya di tengah-tengah kita. Jack Hayford berkata begini, saya benar-benar yakin bahwa penyembahan adalah kunci untuk penginjilan dan juga pembangunan tubuh Tuhan. Amin. Saudara rindu kemuliaannya, Tuhan rindu menyatakan kemuliaannya. Mari saudara, kalau kita sudah mulai kehilangan semangat untuk memuji Tuhan, hanya sekedar hadir atau sekedar ikut, mari kita kobarkan kembali. Tuhan bukan mau lihat saudara menyanyi. Tuhan rindu saudara mengalami kemuliaannya ketika saudara memuji menyembah Tuhan. Biarkan mulai malam hari ini kembali gairah Tuhan akan kembali berkobar di dalam kehidupan kita. Jadikan dia yang utama, mulai puji sembah dia dan alami kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Katakan, nyatakan kemuliaannya. Bisa ya? Saya lupa awalnya apa itu. Mari saudara, Tuhan rindu menyatakan kemuliaannya. Biarkan saudara dan saya juga rindu mengalami kemuliaannya. Harus sama kerinduannya. Kalau saudara betul-betul rindu kemuliaannya, ayo sembah dia dengan semangat. Mari harapkan dia dalam pujian penyembahan kita. Mari kita lakukan WAH lebih semangat lagi. Sampai kota ini mengenal Tuhan. Kemuliaan, 'Tuhan, kemuliaan di tempat ini. Tuhan, Allah, 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 Tuhan, Allah
Bapa, firman-Mu berkata, Bapa itu mencari penyembah-penyembah yang benar. Bapa, kami rindu tak punya keinginan yang lain. Selain kami adalah orang-orang yang Engkau lihat adalah penyembah-penyembah-Mu. Dan kami percaya orang-orang yang menyembah Engkau akan senantiasa mengalami kemuliaan di dalam kehidupannya. Kami rindu ya Bapa, seperti Musa, kami rindu seperti Daud. Orang-orang yang rindu kemuliaan-Mu lebih daripada apapun di dalam kehidupannya. Bahkan mereka rindu kemuliaan-Mu satu-satunya dalam kehidupan mereka yang mereka rindu. Bahwa kami dalam kerinduan yang lebih besar akan kemuliaan-Mu. Sehingga kami akan terus bergairah untuk memuji menyembah Engkau. Bapa, kami rindu Roh Kudus akan mengajar kami. Engkau sudah mengajar jemaat di Vanuis. Untuk mereka mengalami lawatan-Mu lewat pujian, penyembahan, lewat ibadah. Kami juga rindu jemaat-Mu di tempat ini, Engkau ajar kami. Untuk kami mengalami kemuliaan-Mu saat kami menyembah Engkau. Mari Engkau urapi setiap hamba-hamba-Mu. Engkau mengurapi setiap jemaat-Mu, Engkau urapi gereja ini. Jadi imam-imam yang akan menyatakan kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami rindu terus semangat yang baru. Seperti Daud, Engkau memberikan kami semangat untuk memuji menyembah Engkau. Mari ya Bapa, kami menyerahkan acara WAH ini supaya kami terus menyala-nyala. Bahkan kami terus rindu lebih lagi ya Bapa. Sampai kami bisa punya pondok Daud seperti yang dilakukan oleh Daud di masa yang lalu. Mari ya Bapa, Engkau menjamah setiap kami. Terima kasih untuk malam hari ini, kesempatan untuk datang ke hadirat-Mu. Kami percaya janji-Mu, siapa saja yang datang kepada Engkau karena percaya Engkau ada. Engkau memberkati setiap kami. Engkau membuat kami sehat. Engkau membuat kami bersuka cita. Engkau menjamah kehidupan roh, jiwa, tubuh kami. Sempurna bahkan rumah tangga kami. Bahkan Engkau memberikan hal-hal yang melampaui akal pikiran kami. Kami rindu lewat penyembahan kami. Engkau membawa kami masuk dalam dimensi yang baru. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Berkati ya Bapa, kami hamba lepaskan berkat. Bagi setiap anak-anak-Mu yang berjerih lelah. Tiap-tiap sore ada tempat ini untuk memuji menyembah Engkau. Untuk melayani Engkau. Kami berdoa biarkan Engkau sendiri yang memberkati mereka. Dengan limpahnya anak-anak-Mu yang setia melakukan WAH. Biarkan Engkau memberkati, semuanya diberkati oleh Engkau. Bahkan kami rindu semakin banyak orang-orang yang ambil bagian. Sampai kota kami akan penuh dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Mari angkat tanganmu. Demikianlah firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat dengan perkataan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.